اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ورسوله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada pagi yang berbahagia ini. Allah kembali izinkan kita untuk melangkahkan kakinya ke masjid Al-Jihad ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam taatnya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan kedua ini jadwal Jumat seyogyanya akan diisi oleh Ustaz Zikri karena beliau berhalangan hadir karena sakit, maka akan digantikan oleh Ustaz Fauzan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelum itu ini ada infak dari hamba Allah untuk pembangunan gedung dakwah MPR sebesar 100.000. Yang kedua dari Ibu Rusmaini toko berkah untuk gedung dakwah sebesar 500.000 rupiah. Alhamdulillah kami masih menunggu bantuan dari Bapak Ibu untuk raksananya atau jalannya gedung dakwah kita di Kabupaten Temanggung. Untuk gedung dakwah hamba Allah atas nama Pak hamba Allah 500.000 untuk gedung dakwah. Untuk panti asuhan dari Uras Berkat 150. Jazakumullahu khair. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat insyaallah. Baik, kita awali kajian subuh kita dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan apabila hadir nanti sama-sama kita baca lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada saat Hamzah kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu, memberi kesehatan, kemudahan, kelapangan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'du. Qala ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي الكريم نبي محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh pada hari ini tidak terasa 10 hari sudah kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, tentunya ada amal saleh Bapak dan Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita tinggalkan momen ini. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma asba'ahu shittan min Shawwal kana kasiyam dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa di bulan Syawal 6 hari, Bapak sekalian, boleh berurut Pak? Boleh berurut 6 hari berturut-turut, gak apa-apa. Kalau double niatnya juga gak apa-apa Bu. Kita niatin masjid kami saja
Senin Kamis selama di bulan Syawal itu juga nggak apa-apa. Niatnya dua, jadi pahalanya pun double insya Allah. Puasa Seninnya dapat, puasa Kamisnya dapat, puasa Syawalnya juga dapat. Ya. Kalau sekalian bagi yang ada yang 2 hari lagi belum, ada yang belum sama sekali, mari Pak, mari Bu kita mulai berpuasa. Mari dengan kesehatan umur kita pada saat ini jangan sampai kita tinggalkan kesempatan yang ada. Maka mungkin saya minum ya Pak. Mungkin ada yang minum barangkali Bapak Ibu sekalian, ada yang berpuasa, saya mohon izin. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang sedang berpuasa Syawal tentunya. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Maka ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali Bapak sekalian kita sudah sampai, tentunya tidak ada lagi penyesalan yang kita rasakan karena sudah semaksimal mungkin, sebisa mungkin menggunakan kesehatan yang ada untuk beramal soleh. Masyaallah muslimin jamaah jazanillahu wa iyyakum. Di hari ini saya ingin membahas seputar sedekah Bapak sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bisa dilihat Bapak sekalian dalam surah Al-Baqarah ayat 61 itu atau halaman 44, 45, 46 itu pembahasannya tentang sedekah, tentang puasa. Ini bisa yang lain Bapak sekalian. Mungkin ada kalau kita ingin kembali membuka Al-Quran, ada pembahasan tentang riba, pembahasan tentang zakat, pembahasan tentang ahli waris, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Tinggal lagi kita mau tidak untuk membuka Al-Quran tersebut. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 61, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahu al-'azim. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara keutamaan orang yang sedekah yaitu merupakan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Kemudian dengan sedekah kita itu akan melahirkan 7 cabang sekalian. Kemudian setiap cabangnya melahirkan 100 cabang kembali. Maka kalau kali-kali kita sebagai manusia biasa Bapak sekalian, mungkin kita kalikan setiap sedekah yang mungkin pada hari ini dijalankan oleh pihak masjid al-jihad atau sedekah kita tadi mau berapa nilainya. Maka di ayat ini tidak ada pembahasan Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur nilainya misalnya. Mungkin ada yang infak 50.000, 100 tidak ada. Artinya tinggal lagi keikhlasan kita. Maka semoga harta yang kita infakkan subuh tadi mungkin kita sudah menyebabkan infaknya, semoga itu menjadi pemberat amal kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana suatu kisah yang mungkin kisah itu sudah kita ketahui tentunya untuk sekalian tentang sahabat Syauban ini. Yang satunya itu amal solehnya itu tentang menginfakkan hartanya untuk sekalian. Jadi ketika ajalnya sudah dalam sakaratul maut, maka di situ ditampakkan sedekah yang pernah ia kerjakan. Namun apa katanya Bapak sekalian? Kenapa tidak lebih banyak lagi? Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Maka dalam Quran ayat 261 ini, maka itu menjadi keutamaan motivasi bagi kita untuk menginfakkan atau menyisihkan. Kalau bahasanya menyisihkan, alangkah pelitnya gitu Bapak sekalian. Kalau kita bahasanya menyisihkan, artinya kita mengeluarkan atau memperjualbelikan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ganjarannya seperti kebaikan yang menimbulkan 7 cabang, setiap cabangnya 100 cabang. Maka wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Maka Allah maha luas sekalian, maha memberi rezeki. Kemudian selanjutnya pembahasan yang kedua
Di ayat setelahnya, ayat 262, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yang menyedekahkan hartanya di Allah Subhanahu wa taala, tsumma la yunfiquna ma anfaqu manan wala adha. Kemudian setelah bersedekah tidak diungkit-ungkit Bapak sekalian, tidak disebut-sebutkan lagi manan wala adha. Yang kedua, tidak menyakiti perasaan yang telah ditolong, atau kita tidak menyakiti perasaan orang yang telah kita bantu Bapak sekalian. Tidak mungkin-mungkinnya lahum ajruhum, maka baginya ganjaran yang besar inna rabbihim wala khaufun, tidak ada rasa takut kepadanya, tidak takut miskin, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka padanya tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan di dalamnya. Itu sekalian, di antara adab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, tidak menyebut pemberian yang telah kita beri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan auzubillah, jika kita sudah berinfak kemudian kita sebut-sebut atau kita ini kalau tidak ada, dulu saya infak di Masjid Al-Jihad ini umpamanya 100 sak semen dulu. Ini enggak ada Masjid Al-Jihad kalau saya tidak berinfak semen. Maka alangkah baiknya kita menyebut kebaikan seorang tersebut jika beliau sudah meninggal Bapak sekalian. Nah, itu boleh. Takutnya kalau beliau masih hidup, karena kita manusia biasa ada rasa bangga hati, rasa riya. Maka diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sebutlah kebaikan orang tersebut jika ia telah meninggal Bapak sekalian. Nah, itu boleh kita sebutkan kebaikan orang yang telah berbuat baik. Maka kita menghindar dari rasa riya jika kita menyebut kebaikan yang telah kita kerjakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentunya pada hari ini ada peluang kebaikan Bapak sekalian. Maka seperti saya sampaikan tadi, tidak ada tolak ukur berapa nilai yang kita keluarkan Bapak sekalian. Mau 1.000, 50.000, 100.000, maka di Al-Quran tidak ada tolak ukur berapa yang kita keluarkan. Walaupun 1.000 setiap hari itu lebih baik Bapak sekalian daripada 100.000 tapi setahun sekali. Itu sangat jauh Bapak sekalian. Maka terbuka lebar kesempatan pada hari ini untuk kita mengeluarkan harta kita sebagai harta kita, yaitu program kita yaitu pembangunan masjid, pembangunan gedung dakwah Bapak sekalian. Dan kita mendapatkan kebaikan dari setiap apa yang mereka perbuat dalam kebaikan di gedung dakwah tersebut. Tidak boleh Bapak sekalian. Maka setiap pagi para malaikat itu turun untuk mendoakan orang yang, ya Allah berkahilah oleh berinfak pada pagi hari ini dan celakakanlah orang yang enggan untuk berinfak. Maka setiap pagi malaikat turun untuk mendoakan orang yang bersedekah dan mendoakan kelaknatan bagi orang yang enggan untuk bersedekah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ayat 263-nya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yasba'uha adhan. Maka ketahuilah perbuatan baik, ucapan baik, perkataan yang baik itu lebih baik bagi sekalian dari shadaqatun yasba'uha adhan. Perkataan baik lebih baik dari shadaqatun, lebih baik dari sedekah yang disebut bagi sekalian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, in sadaqati yasbauha ada wallahu ghaniyyun halim. Maka Allah maha kaya. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal 'adha. Wahai orang beriman, Allah lanjutkan dalam surah dalam ayat 264-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal 'adha. Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu, pahala kebaikanmu, pahala infakmu dengan menyebut-nyebutnya. Kalladzi yunfiqu malahu riya'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir
Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabu fa'asabahu wabilun fatarakahu shalla. Maka di antara perumpamaan orang yang bersedekah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tetapi ia sebut-sebut dan menyakiti perasaan orang yang dibantu, maka kamathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala sekalian dalam ayat halaman yang paling bawah itu, seperti batu misalnya kalau turun fa'asabahu wabilun fatarakahu shalla. Jadi batu jika ada pasir di atasnya dan debu di atasnya, jadi umpamakan pasir ini adalah kebaikan sedekah kita yang telah kita keluarkan sekalian. Maka terkena hujan, maka hujan turun, batu tersebut licin. Batu tersebut licin, hilang kebaikannya sekalian. Hilang sedekah yang kita kerjakan tadi jika kita sebut-sebut kembali. Ini bukan kata-kata Bapak sekalian. Ini kata langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah ayat Al-Baqarah ayat 264. Masyaallah muslimin rahimakumullah, la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala apapun dari sedekahnya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin di sini ada pertanyaan dari sekalian, ada perbedaan mungkin di antara sedekah, infak dan zakat. Kita tunaikan. Kalau infak dari sekalian, infak kita keluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat dari sekalian. Infak seperti pembangunan dakwah, pembangunan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kita bangun jalan, kita bangun teras masjid. Fa'in kata Imam Nawawi hadis ke-26 bisa Bapak Ibu lihat nanti di rumah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sulami minan nas alaihi shadaqah. Maka setiap persendian manusia diperintahkan untuk bersedekah kulla yaumin taqum syamsi. Setiap hari ketika terbitnya matahari sekalian. Maka setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah. Nabi SAW mengajarkan ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Mengadili atau mengerai orang yang berselisih, dua orang yang berselisih adalah sedekah. Wa tu'inu rajula, dan menolong seseorang fi dabbatihi sedekah. Menolong seseorang dalam kebaikan juga sedekah. Wa tahmilu 'alaiha wa tarfa'u lahu 'alaiha. Kemudian kita menaikkan seseorang ke atas kendaraan, itu adalah sedekah. Kemudian kita membawakan barang seseorang, barang saudara kita, itu adalah sedekah. Wa kullu khutwatin tamshi ila shalah, dan setiap langkah kita menuju salat, menuju masjid, itu adalah sedekah Bapak sekalian. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan, wa kullu imadatul ada anil tariq wasadaqah. Kemudian menjauhkan gangguan di jalan, duri di jalan, ada pecahan-pecahan kaca di jalan sekalian, ada paku, ada duri di jalan, ada pohon terjatuh, pelepah-pelepah. Mungkin pohon-pohon kita hindari di jalan, itu adalah sedekah. Hadis Arba'in ke-26. Tentunya sedekah ini lebih luas Bapak sekalian. Kata Nabi SAW, Tabassumka ma'a akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu semuslim itu adalah sedekah. Tentunya sedekah ini tidak tentang materi saja sekalian. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan adalah sedekah. Dan hukumnya sunnah sekalian, tidak ada tuntutan di dalamnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di halaman 57-nya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Ayat 267-nya Allah sebutkan, jika kamu ingin menginfakkan hartamu, menyedekahkan hartamu terang-terangan, itu baik bagimu. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Namun sebaliknya, jika kamu
ingin sembunyi-sembunyi mendekatkan hartamu dan dapat kita aplikasikan, dapat kita laksanakan dalam keseharian kita, agar setiap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal-amal kita, puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Allahumma fi ila qawmi qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.